Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailisa Putri dengan NIM 22042246. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya dalam bentuk PowerPoint yang berjudul Social Resilience and Disaster Resilience, a Strategy in Disaster Management Effort Based on Big Data Analysis in Indonesia Twitter User. Di sini latar belakangnya. Resiliensi sosial dan resiliensi bencana menjadi dua konsep utama yang saling berkaitan dalam upaya menghadapi dampak bencana. Resiliensi sosial adalah kemampuan masyarakat untuk bertahan, pulih, dan beradaptasi terhadap gangguan, termasuk bencana. Sementara itu, resiliensi bencana merujuk kepada kapasitas individu, kelompok, atau institusi untuk kembali ke kondisi semula setelah bencana terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis big data dari Twitter guna menggali persepsi masyarakat Indonesia tentang bencana, aktor yang terlibat, dan strategi penanganan bencana. Penelitian ini juga menjadi novelty karena menggabungkan pendekatan data besar atau big data, text mining, dan analisis jaringan sosial untuk menyusun strategi manajemen bencana berbasis data sosial yang aktual dan dinamis. Tujuannya yang pertama mengetahui persepsi masyarakat terhadap penyebab bencana. Yang kedua, memahami pandangan terhadap upaya penanggulangan bencana. Yang ketiga, mengidentifikasi aktor yang terlibat. Yang keempat, menganalisis hubungan antara ketahanan sosial dan ketahanan bencana. Dan yang terakhir, merumuskan strategi penanggulangan bencana berbasis di big data. Selanjutnya, metode riset. Jenis data sebanyak 22.112 tweet dikumpulkan dari Twitter pengguna Indonesia, periode Oktober sampai Desember 2022. Teknik analisis di sini, yang pertama text mining untuk klasifikasi data, yang kedua Magda 2020 untuk analisis kualitatif, yang ketiga GEPI untuk visualisasi jaringan sosial dan hubungan antar aktor. Yang keempat, SWOT analisis atau analisis SWOT untuk merumuskan strategi berdasarkan data temuan. Selanjutnya, kategori analisis di sini yang pertama penyebab bencana, yang kedua upaya penanggulangan bencana, dan yang ketiga aktor terlibat. Selanjutnya, hasil riset. Yang pertama, persepsi penyebab bencana. Berdasarkan analisis terhadap 1.926 narasi yang dikumpulkan dari Twitter, mayoritas masyarakat Indonesia mengaitkan penyebab bencana dengan aspek keagamaan. Sebanyak 60,33% narasi tersebut menyebutkan bahwa bencana terjadi karena bentuk peringatan atau hukuman dari Tuhan akibat perilaku menyimpang manusia seperti dosa, fitnah, atau sistem pemerintahan yang dianggap bertentangan dengan nilai agama. Selain itu, sebanyak 26,27% narasi mengaitkan bencana dengan faktor alam, seperti cuaca ekstrim, sementara sebagian lainnya menyebutkan kerusakan lingkungan, kondisi politik dan hukum, serta kurangnya pengetahuan masyarakat sebagai penyebab bencana. Yang kedua, upaya penanggulangan bencana. Masyarakat lebih banyak menekankan pada penanggulangan bencana di tahap pemulihan, terutama trauma healing sebanyak 19%, ibadah atau doa sebanyak 14,35%, dan penanganan kesehatan fisik sebanyak 7,64%. Sementara itu, kegiatan dalam tahap pencegahan dan mitigasi seperti literasi bencana, edukasi, simulasi, dan penggunaan teknologi disebutkan dalam persentase yang relatif kecil. Dan yang ketiga, aktor yang terlibat. Yang pertama, dominasi oleh aparat keamanan negara sebanyak 74,6% dan pemerintah. Yang kedua, partisipasi masyarakat hanya disebutkan dalam 0,24% tweet. Yang keempat, hubungan antara resiliensi sosial dan resiliensi bencana. Terdapat hubungan yang kuat antara faktor sosial dengan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
Beberapa hubungan yang sangat menonjol adalah antara pemimpin pemerintahan dengan kualitas manajemen bencana, serta antara pendidik dengan pendidikan kebencanaan. Hubungan ini menunjukkan bahwa faktor sosial seperti pendidikan, kepemimpinan, dan komunikasi publik sangat mempengaruhi efektivitas strategi penanggulangan bencana. Yang kelima, strategi penanggulangan. Yang pertama, pendidikan kebencanaan di sekolah. Yang kedua, dakwah keagamaan bertema ekologi dan bencana. Yang ketiga, peningkatan pemanfaatan teknologi. Yang keempat, penyediaan akses literasi kebencanaan. Yang kelima, simulasi dan pelatihan kebencanaan. Yang keenam, forum lintas agama bertema toleransi dan gotong royong. Yang ketujuh, diskusi publik lintas pemangku kepentingan. Yang kedelapan, penyuluhan pengelolaan lingkungan. Yang kesembilan, manajemen bantuan yang sistematis dan efisien. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.